Ocil Komang Remix. Alright cuy, kembali lagi bersama saya Nyong di Joker Family nih cuy. Cuy, jadi di video kali ini kita akan lanjut project Mio lagi nih cuy, seperti biasa cuy ya. Oke, jadi sebelum ini atau bulan-bulan ini mungkin bulan lalunya saya juga lambat banget atau jarang upload video. Saya juga mohon maaf nih cuy, karena ada beberapa hal yang harus saya selesaikan nih cuy. Itu biar kalian juga tahu tuh adalah kegiatan upacara agama nih cuy. Tapi bohong. Jadi saya juga mohon maaf karena bulan-bulan ini atau bulan-bulan lalu juga hampir gak upload video nih cuy. Jadi biar kalian gak minder atau gimana cuy, biar gak kesel juga. Jadi kita lanjut project Mio lagi nih cuy. Biar kalian mengira tuh project Mio tuh project Mio nya hilang. Enggak cuy, kita lanjut lagi nih cuy. Jadi kita akan main di bagian atas sih cuy. Jadi untuk part-partnya saya sudah beli kemarin di toko-toko terdekat cuy. Nanti kita akan beberkan dikit part ini dan belinya di mana dan untuk harganya cuy. Kita akan beberkan sedikit biar kalian tahu harga-harga dan untuk jenis-jenis kata kayak gimana cuy. Oke, jadi sebelum lanjut ke videonya cuy, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bantu share ke teman-teman kalian juga nih cuy. Dan jangan nonton itu di skip, nanti kalian gak tahu info lebih jelasnya untuk project kali ini cuy. Oke, jadi kalian enjoy aja di video, tontonnya sampai habis. Kita langsung unboxing part 1 ini cuy. Oke, jadi untuk holdernya yang model Domino cuy ya, dari merek Domino sih katanya sih cuy. Jadi ini kemarin belinya tuh di Shopee cuy. Jadi untuk linknya tak tulis di bawah juga nih cuy, di deskripsi, bisa kalian cek di sana langsung. Jadi untuk harganya itu di kisaran harga 58.000 nih cuy. Itu belum termasuk ongkir cuy ya. Tapi ini kemarin karena dapat garis ongkir, jadinya tuh harganya tuh yang normal tuh 58.000 cuy. Jadi untuk penampakannya seperti ini cuy. Jadi kayak gini. Nah, kalau nggak salah sih namanya X Price gitu ya. Karena nggak tahu sih, bener-bener nggak tahu. Jadi biar kalian yang lebih pengetahuan masalah holder atau bagian saklar, bisa kalian komen di bawah nih. Untuk namanya mungkin saya salah sebut gitu sih. Jadi untuk holdernya kayak gini cuy. Jadi ini ada beberapa kabel. Dan ini buat kalian yang menanya, ini kan ada tuh untuk holder ini yang dua tombol dan 3 tombol cuy. Jadi yang pertama ini adalah untuk tombol menghidupkannya cuy. Jadi ini menghidupkannya kayak gini nantinya ya cuy ya. Dan ini adalah tombol lampu cuy, menghidupin, matiin lampu atau ngidupin lampu. Dan ini adalah lampu hazard cuy, atau yang dibilang sen yang nyalanya double. Buat kalian yang nggak tahu, kalau yang udah tahu tonton aja cuy. Oke, jadi kayak gini penampakannya, dan untuk harganya tuh sekisaran 58.000. Buat kalian yang pengen beli bisa langsung cek di deskripsi di bawah cuy ya. Langsung cek aja cuy. Dan ini yang part kedua nih cuy. Dan untuk bungkusnya kayak gini aja cuy, nggak ada yang berfaedah, cuman gini holder langsung voltmeter nih. Nah, jadi untuk voltmeter ini, jadi ini belinya di Surabaya Motor cuy, di Tabanan juga. Ini dari merek apa sih nih ya? Merek apa sih ini cuy? Bisa kalian komen di bawah juga nih. Ini dari voltmeter PM5 biru gitu ya, atau gimana sih cuy, PM5 atau PM5 gitu cuy. Dan jadi ini voltmeter yang warna biru nih cuy. Ada varian warna juga dan varian rasa sih. Kayak apa gitu cuy ya. Nah, jadi ini yang warna biru cuy, kemarin beli di sana di Surabaya Motor. Untuk harganya kemarin beli di kisaran berapa sih cuy ya, karena ini belinya banyak banget juga. Kayaknya kalau nggak salah sih 40.000 atau 20.000 atau 30.000-an cuy. Bisa kalian cek aja langsung di deskripsi. Dan kalau bagi kalian yang pinter bahasa Jepang bisa baca nih yang kayak gini-gini nih bisa baca. Dan inilah voltmeter muatan pasang Mio juga nih cuy. Nanti kita akan update tipis-tipis biar project kali ini menjadi mewah juga nih cuy. Oke, jadi yang terakhir nih cuy, ini ada gas spontan cuy. Jadi sorry banget udah di unboxing duluan nih cuy. Nah, jadi untuk mereknya tuh dari Yamaha YZ nih cuy. Oke,
Nah, jadi buat kalian yang bertanya nih kenapa nggak pilih Domino atau KTC nih cuy, karena ini lebih murah cuy, asik. Jadi untuk harganya tuh biar kalian tahu nih cuy, ini tak geser dulu nih cuy. Oke, biar enggak gini cuy. Nah, jadi untuk harganya itu 50.000 nih cuy, di Surabaya Motor juga. Dan ini katanya sih yang orinya Yamaha cuy, dari merek YZ. Jadi katanya sih untuk bengkel ini, saran dari bengkelnya atau tokonya tuh dipakai ini aja karena recommended banget buat motor-motor Yamaha, apalagi yang Matic juga cuy. Banyak juga yang pakai motor-motor yang lain seperti RE King katanya sih gitu cuy. King atau gimana sih, lupa banget soalnya tuh udah lama banget sih beli nih cuy, tapi baru unboxing sekarang cuy. Jadi buat kalian yang pengetahuan masalah YZ nih recommended banget atau gimana, bisa komen di bawah. Jadi ini dari bengkelnya sih nyaranin pakai ini cuy. Oke, jadi untuk paketnya kayak gini aja, nggak pakai apa-apa. Jadi yang pertama tuh ada dapat nih untuk gasnya cuy. Terus habis itu ada beberapa paket-paket juga untuk di bagian gas spontannya, ada baut juga nih cuy. Ini ada baut, ini ada gininya. Dan apa sih kita dapat lagi nih, ada di bagian ini juga, bagian tutup penutupnya cuy, itu aja. Dan yang terakhir tuh ada gas spontan nih cuy. Nah kayak gini. Jadi ini kayaknya sih pendek sih cuy untuk orinya ini yang ZZ. Mungkin nanti kita beli lagi mungkin atau gimana ya, nanti kita cocokan di bengkel apakah disuruh beli lagi sama mekaniknya atau gimana, atau pakai ini dulu. Takutnya kan pendek sih cuy gitu. Jadi mungkin kalau pendek kita akan beli yang merek atau gimana lah cuy ya. Oke, mungkin sekian gitu aja unboxing kali ini cuy, simple, nggak bahas banyak banget. Nanti kita bahas-bahas langsung di bengkel nih cuy. Nanti kita langsung di bengkel cus dan kita langsung pasang-pasang di motor Mio cuy. Oke, jadi kalian jangan lupa subscribe dan like, komen dan semuanya cuy. Kita langsung menuju bengkel nih cuy. Sik. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you? Tapi bohong. Oke cuy, jadi kita udah di bengkelnya Kado cuy, di banyak saya nih sama Gus juga nih cuy, sama Fajar juga nih cuy. Sik. Jadi kita mau project si Mio nih cuy di bengkelnya Kaduk nih. Jadi habis motor ini nanti kita motor si Mio nih mau naik nih cuy. Nanti jadi kalian tunggu aja nih progres dari si Mio cuy. Pokoknya mantap nih cuy. Jadi buat kalian bisa mampir di sini cuy, di Kaduk ada warung juga cuy. Bisa kalian beli es juga di sini. Dan itu motornya Fajar cuy. Ini motornya si Jinio nih cuy, Jinio nih. Oke cuy, jadi sebelum kalian lanjut ke videonya cuy ya, jadi aku mau cerita sedikit nih cuy, biar nggak ngelantur lagi nih, biar kalian juga tahu juga nih cuy, ada kendala sedikit nih di project Mio kali ini cuy. Jadi yang kendala itu yang pertama itu ada di holder cuy. Jadi untuk di holder itu atau di saklar itu cuy, jadi itu menurut saya sendiri tuh dan menurut mekanik saya sendiri di Kaduk tuh gak cocok cuy. Gak cocok dalam artian tuh tombol-tombolnya tuh yang ketiga itu beberapa yang gak terlalu berfungsi sih cuy. Jadi yang pertama tuh ada agak ribet sih cuy, itu di saklarnya itu agak ribet juga. Dan ada saklar kayak dim, yang dim itu nggak terlalu berfungsi buat Mio juga. Dan untuk di bagian lampu hazard ya, lampu di yang kedip-kedip kedua tuh nggak terlalu berfungsi juga. Jadi disuruh beli lagi nih cuy bareng sama si Kaduk. Jadi kemarin langsung tak beli di bagian holdernya tuh cuy, di bagian saklarnya tuh langsung tak beli biar cepat ya cuy. Jadi buat kalian yang masih tetap beli itu gak apa-apa aja, bisa dibeli tuh, bisa dipakai Mio juga. Cuman yang menurut saya sendiri tuh nggak terlalu berfungsi sih untuk di bagian lampu, di bagian dim
di bagian lampu hazardnya juga. Itu karena ya pengennya sih yang standar-standar aja sih cuy. Jadi pengen yang misalnya kalau kalian pengen beli aja gak apa-apa, jadi bisa langsung klik aja linknya di bawah cuy ya. Jadi kemarin aku langsung beli nih cuy, jadi yang saklar biasa nih cuy, ini saklar yang biasa, cuman yang ini cuman yang polos cuy, yang pada umumnya lah cuy, yang kayak gini cuy. Jadi ini ada on off, yang ini on off nya yang ini on off nya, yang merah ini, dan yang hitam ini starternya, cuman gitu aja cuy. Jadi yang kemarin itu starternya tuh yang panjang sih cuy, yang atas itu, jadi kayak agak ribet sih cuy gitu. Jadi ini yang kemarin dapat harga 45, tapi ditawar kemarin harga 40.000 cuy. Jadi ya sedikit menurun lah dari harga yang kemarin cuy gitu. Jadi buat kalian yang pengen beli ini, kebetulan belinya tuh di toko terdekat sih, enggak ya, mungkin kalau misalnya kalian pengen beli bisa langsung aja cari di Shopee aja, pasti banyak banget yang kayak gini cuy gitu. Nah jadi yang kedua tuh ada permasalahan di bagian gas spontan cuy. Jadi kemarin tak beli gas spontan yang Yamaha YZ juga. Nah jadi untuk Yamaha YZ itu kendalanya cuy di bagian kabelnya cuy, bagian selingnya juga tuh terlalu pendek cuy. Ini nah jadi ini yang kemarin cuy ya. Jadi ini terlalu pendek cuy, terlalu pendek banget ya, mungkin nggak kelihatan sih ya, tapi ya intinya aku bilang tuh terlalu pendek banget, nggak sesuai lah untuk di motor Mio cuy. Jadi itulah kendalanya, dan kemarin harus beli lagi untuk bagian ini, bagian kabelnya cuy. Jadi itu harus dibeli lagi dan harus dicocok-cocokin lagi di bagian gas spontannya cuy. Ya itulah kendalanya kemarin, dan kemarin aku langsung udah beli yang mereknya tuh non merek itu ya, yang ini yang warna hitam ini kemarin dapat harga 25.000 nih cuy. Nah 25.000 nih, nah 25.000. Jadi ini panjang banget cuy, panjang banget ya, lumayan lah buat motor metik-metikan lah seperti Mio, Beat, semua Nmax mungkin bisa lah cuy ya. Jadi ini harganya 25.000, buat kalian yang pengen beli bisa beli langsung aja di Shopee cuy. Jadi kemarin nih belinya cuman di toko-toko kecil lah cuy ya, yang dekat-dekat sini juga, yang biar dapat cepat ya cuy. Nah itu mungkin kendala sedikit di project kali ini cuy, di bagian permasteran dan di bagian holdernya cuy. Jadi ini langsung tak bawa ke kadok biar langsung diproses. Jadi kebetulan Mio-nya ada di kadok sih, tak tinggal di sana karena kemarin cuy nggak bisa dikerjakan langsung nih cuy. Jadi kemarin nggak sempat videoin juga karena pasnya lumayan banyak sih motor-motor yang masuk ke sana kemarin. Jadi motor tak tinggal di sana, yang dikerjakan cuman part-part yang seperti voltmeter itu yang bisa dikerjakan sekarang tuh dikerjakan cuy kemarin sedikit ya cuy, tapi nggak sempat video juga karena baru malam nih cuy. Mungkin ini tak langsung bawa ke kaduk biar langsung cepat diproses cuy. Nanti kita akan buat video tipis-tipis di sana ya, biar kalian juga tahulah progres kali ini cuy. Oke, mungkin lanjut aja kita ke video cuy. Oke cuy, jadi kita langsung berangkat nih ke bengkelnya kaduk nih cuy. Jadi ini rencananya mau tak taruh aja nih sih, untuk part-partnya mau tak taruh aja, nanti kita sore kita lanjut lagi ke projectnya cuy, karena hari ini mau konten sih cuy, mau konten-konten bareng teman-teman juga. Nanti kita taruh aja part nih, nanti kita langsung berangkat ke kaduk cuy ya. Jadi langsung kita berangkat cuy. Cuy, jadi inilah udah selesai cuy ya untuk project kali ini cuy. Jadi inilah penampakan si Mio cuy. Oke, jadi ini penampakannya cuy, ini bisa kalian lihat cuy ya, ini udah selesai cuy. Jadi inilah penampakannya, simple banget, santai, punya racing lip juga masuk cuy. Oke, jadi kita akan review sedikit nih cuy. Jadi untuk di bagian gas spontan ini tetap memakai YZ, Yamaha YZ cuy. Jadi untuk holdernya mungkin kalian lihat itu beda daripada review yang video sebelumnya cuy. Dan karena kenapa nanti kita akan jelaskan.
Nanti kita akan juga review detailnya di bagian motor ini karena banyak banget yang mau request untuk review si motor ini cuy. Oke, jadi inilah penampakannya cuy. Jadi ini gas spontannya pakai YZ, Yamaha YZ, holder pakai masih domino, cuman tipnya itu beda cuy. Dan untuk voltmeter nih pakai PM5 cuy. Nah jadi inilah penampakannya cuy, asik. Jadi makin mantap juga dan makin kelihatan maju juga nih cuy. Jadi bisa kalian lihat nih, nah kayak gini cuy penampakannya dari depan cuy ya. Jadi makin nambah racing banget nih cuy di bagian stang ya. Jadi kalau misalnya tambah pakai atau pakai master rem cuy ya, mantap banget nih cuy. Jadi tunggu aja project selanjutnya cuy. Tapi ini untuk project kali ini udah lumayan keren banget. Dan terima kasih buat si Kadok Motor sudah memasang part-part ini, dan tentunya kita akan up terus si Mio nih cuy. Dan tuh ada cewek juga nih cuy. Oke, jadi kita akan review detailnya si Mio ini karena banyak banget dari kalian dan teman-teman di rumah yang pengen review detail si Mio ini. Padahal nih belum selesai juga, nanti kita akan review detailnya apa aja ada penghabisan di motor ini cuy. Alright cuy, jadi kali ini ya kita akan review detailnya si Mio ini cuy. Dan banyak banget dari kalian yang pengen si Mio ini di review, tapi sebenarnya tuh Mio ini masih belum jadi cuy, tapi banyak banget yang pengen di review nih. Dan mungkin kali ini kan kita review detailnya dan berapa sih budget yang segini, yang simpel begini. Nanti kita akan review juga, nggak sampai sih 2 jutaan sih, nggak sih cuy. Jadi inilah prosesnya, masih kurang lebih ya 50% mungkin ya cuy, karena master juga belum isi, bannya masih standar dan mesin juga masih standar. Dan project kali ini ya kita main di bagian atasnya, bagian kokpitnya, yaitu di bagian gas spontan, holder sama voltmeter. Nah jadi kita akan saya jelaskan nih untuk di bagian holdernya nih. Nah jadi untuk holdernya tuh aku tuh udah diganti cuy. Kemarin kan kita pakai yang ini yang pakai yang ini cuy. Nah jadi kenapa sih, tak jelasin lagi ya kenapa sih mau diganti, karena yang 3 tombol ini nggak terlalu berfungsi banget nih cuy, menurut saya sendiri dan menurut mekanik juga. Tapi ya karena nggak terlalu berfungsi ya diganti lagi nih cuy, pakai yang simple ya, yaitu di bagian on sama off dan starter aja. Tapi ini benar-benar PNP sih buat motor-motor kalian mungkin yang untuk bagian buat NMAX, intinya PNP semua bisa dipakai. Cuman menurut saya sendiri untuk di Mio ini kurang bagus lah, karena yang pertama ini ada starternya di sini cuy, ini kayak gini starternya, terus ada tombol dim ya. Itu kan untuk tombol dim tuh boleh-boleh aja sih di Mio, tapi saya juga kurang serak sih pakai tombol dim kayak gitu ya, yang buat nyelip-nyelip misalnya kalau pengen nyelip ya pakai dim gitu. Terus bagian hazard juga yang lampu double bagian gitu juga kurang penting juga sih di bagian Mio ini. Nanti kita jelaskan lagi nih cuy. Nah untuk di bagian holder ya itu udah diganti. Nah jadi untuk harga holder yang kemarin itu dibeli seharga 45.000, tapi itu dikasih diskon sama bengkelnya cuy, dapat harga 40.000 itu bagian holdernya yang pakai merek domino nih cuy yang sekarang cuy ya. Nah jadi untuk di gas spontan masih tetap pakai Yamaha YZ yang tuh harganya 50.000, cuman ada kendala nih cuy di bagian slingnya atau di bagian kabelnya cuy, itu terlalu pendek, yang pakai orinya tuh Yamaha YZ. Jadi ini Yamaha YZ nih nggak tahu sih yang benar orinya atau replikanya, nggak tahu sih cuy. Yang penting ini katanya sih orinya, ori Yamaha YZ cuy. Nah jadi itu ada kendalanya di bagian sling atau di bagian kabelnya yang menghubungi dari di bagian gas ke mesinnya cuy, di bagian gasnya cuy, itu yang harus dibeli lagi. Kemarin dibeli non merek ya cuy, jadi ada beberapa part yang akan di custom juga cuy di bagian selangnya atau bagian ya dibilang selingnya juga cuy. Mungkin kalian yang memahami masalah gas spontan pasti tahu nih cuy. Oke, jadi itu kendala di bagian holder sama di bagian gas spontan. Untuk bagian voltmeter masih tetap pakai PM5 yang kita review video sebelumnya juga cuy, itu dengan harga 40.000 juga nih cuy. Nah jadi itulah kita di bagian project kali ini cuy udah dibahas semua nih. Nah jadi mungkin kita langsung aja nih kita review motornya ini, karena banyak banget yang pengen di review. Mungkin kita mulai dari awal dari bagian kaki-kaki ini cuy. Nah jadi untuk bagian kaki-kaki ini masih standar ya, bisa kalian lihat juga masih standar, cuman di repaint warna putih nih cuy. Jadi kemarin kita repaint di bagian velg tuh
plus bottomnya. Nah jadi untuk di bagian velgnya itu masih standar tapi di ribbon putih. Untuk di bagian bottom juga standar tapi ribbon warna silver. Untuk total biaya di bagian bottom sama velg ini itu menghabiskan biaya 250.000. Nah jadi untuk bagian velg itu yang kedua itu 200.000. Untuk bagian bottom itu 50.000 cuy. Jadi untuk tempatnya tuh bisa kalian cek juga di video sebelumnya yang kita sempat project di bagian kaki-kaki nih cuy gitu. Nah jadi itu kurang lebih harga dan budgetnya. Terus kita beralih di bagian cakram mungkin ya, di bagian disc brake-nya. Jadi untuk disc brake tuh pakai KW-KW-an. Nah jadi di model-model KTC kalau nggak salah sih ya. Jadi ini yang KW dan dapat harga di 75.000. Yang kemarin bisa kalian cek juga di proyekan kemarin sama kakinya. Terus kita juga sempat beli di bagian selang rem ya, yang tuh pakai TDR. Nah jadi itu harganya 95.000 nih cuy di bagian selang remnya gitu. Oke, kita beralih di bagian apa sih ya, di bagian perlampuan tuh juga sempat kita sekatlet aja atau di ribbon sih ya dibilangnya tuh sekali aja. Di bagian ini kan ada juga yang pengen ribbon tuh bisa 4 kali doublenya atau 3 kali itu biar makin semuk, tapi ini yang satu double. Terus soalnya yang di bagian ribbon tuh plus sama joknya, kita papas jok kemarin yang tuh proyekan mungkin yang ke-6 atau ke-7 kalau nggak salah cuy ya. Nah jadi totalnya tuh di bagian papas jok kemarin tuh sama ribbon tuh kalau nggak salah tuh 150.000 yang kemarin ya videonya. Kurang lebih ya itu bagian ribbon, bagian lampu depan, batoknya, bagian sen di depan belakang sama papas jok, dan ganti di bagian kulit joknya yang pakai yang kasaran semi robles ya. Bisa kalian lihat nggak terlalu tipis nggak terlalu tebal ya, tentunya yang dipapas biar kece dikit asik. Nah jadi di bagian atas kita balik di bagian hand grip tuh pakai RCB yang orinya itu pakai warna hitam yang polos cuy. Itu dapat harga 65.000 kalau nggak salah ya, 65.000 yang pakai yang warna hitam. Dan sempat juga beli buat probol tuh kalau nggak salah dapat 18.000 yang di bagian spionnya, penutup spionnya biar nggak dimasukin air gitu kan. Itu sih di bagian atas ya. Dan di bagian master masih standar, nggak ada masteran, masih standar aja. Dan di bodinya tuh trondol-trondolan. Nah trondol-trondolan tuh di bagian bisa kalian lihat sendiri. Nah jadi itu trondolnya tuh nggak semua, tadinya tuh bertahap sih. Jadi kan bisa kalian lihat juga di project-projectan kemarin itu potong-potong di bagian apa aja, di bagian atas bawah tuh nggak juga, saya juga kurang tahu nama partnya. Jadi mungkin kurang lebih ya untuk di bagian trondol-trondolan tuh atau di cuak-cuak ini ya kurang lebih sampai 50.000 ya. Soalnya tuh ya kalau potong ini peng itu ya bayarnya 5.000 sama di gimana sih di nyok motor sih ya, itu dibayar 5.000 ya, dari 15.000 10.000 ya kurang lebih 50.000 sih di bagian cuak-cuak di bagian bodinya. Tujuannya sih sebenarnya tuh mencari konsepnya, bukan bermaksud karena motor ini kenceng enggak sih, cuman ya biar kelihatan trondol-trondol aja gitu sih cuy. Nah jadi untuk di bagian apa lagi mungkin ya, kita balik ke bagian knalpot. Nah jadi untuk knalpot ini kayaknya project pertama mungkin ya, project kedua mungkin bisa kalian juga cek karena udah lupa banget. Nah jadi untuk knalpot tuh pakai dos yang WK juga. Nah kenapa pilih yang WK, karena ini masalah budget juga cuy, karena masih ya ini ya modif kali ini tuh gak head on karena ya menyesuaikan budget juga, biar kalian yang pengen buat kalian yang pengen modif motor jangan ya harus ori-ori semua sih. Kalau misalnya budget kalian tuh minim atau mungkin budget kalian ya pas-pasan ya gak apa-apa sih beli yang KW, yang penting nggak salah beli juga. Kan ada juga yang KW tapi kualitasnya bagus juga, dan ada juga yang ori bisa kualitasnya juga tuh ya bukan maksud menjelekkan, mungkin ada kurang dikit gitu cuy. Nah jadi untuk knalpot itu dapat harga 110.000. Nah itu pas itu belinya tuh kalau nggak salah pas promo, jadi itu dapat potongan harga yaitu totalnya tuh 100.000 pas tuh bagian knalpotnya gitu sih. Nah jadi untuk di bagian apa lagi mungkin ya, untuk ban ini masih standar semua, di bagian ban masih standar semua, jadi itu aja sih. Dan untuk di bagian batok kemarin kan ada tuh lubang-lubang, jadi beli yang baru lagi. Terus untuk di bagian kirian itu kita ganti di bagian fir sama lelernya. Jadi untuk fir sama lelernya tuh, jadi untuk buat kalian masih penasaran nih untuk di bagian firnya pakai fir berapa dan lelernya pakai berapa gitu.
Jadi yang kalian ngira nih yang speknya gede enggak sih cuy, jadi masih preloader dan mesinnya masih standar. Tapi bohong. Untuk pian tuh, nah jadi untuk bagian pure CVT itu pakai 1500 dan untuk controller tuh pakai yang 9 gram. Nah, Tapi bohong. jadi mungkin yang nanya ya, ini sebenarnya aman nggak pakai harian? Ya untuk saat ini udah berapa bulan berjalan ya, ini pakai harian soalnya pakai kerja juga, ya itu aman-aman aja gitu. Tapi bohong. Sih menurut saya sendiri dan pengalaman saya sendiri untuk di bagian CVT-nya benar-benar masih standar dolar cuy. Biar buat kalian yang penasaran suaranya kayak gini cuy. Jadi suaranya itu masih standar, nggak di update dulu ya. Nah, jadi nih suaranya kalem ya cuy di bagian knalpotnya nih. Bagian knalpotnya kalem aja, suaranya nggak terlalu ngebas ya. Tapi kalau digeberin tuh bacotnya banget gitu, bacotnya banget. Gimana sih bilangnya ya, bacotnya tuh keras banget gitu cuy. Dan namanya knalpot racing pasti bacot, dan ada juga knalpot racing yang adem juga sih. Jadi ini penampakan suaranya dan penampakan motornya juga cuy. Ini keadaannya seperti ini, dan ini masih kurang lebih 10 atau 50% lah dibilang cuy. Nanti kita akan up lagi project kali ini. Mungkin kita matikan aja ya, kita matikan biar aman juga nanti. Dan kami juga menyiapkan beberapa part yang akannya spesial buat kami sendiri. Buat kalian mungkin yang nggak terlalu spesial, tapi yang project selanjutnya nih akan spesial nih cuy. Ya mungkin kalian bisa ngira-ngira aja, entah di bagian kaki-kaki, entah di bagian master rim, atau bagian apa, atau bagian kirian, atau board up. Nanti kalian bisa kira-kira aja nanti yang spesial yang saya maksud tuh kayak gimana cuy. Tapi bohong. Gitu. Nah jadi inilah punya Sporty cuy, yang semi ngawur semi ngawur dan masih tahap project, dan inilah keadaannya masih 50% ya, dibilang yang masih standar lah cuy. Oke, jadi mungkin itu aja project kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir untuk project kali ini, dan terima kasih buat teman-teman di rumah yang sudah mensupport Jogger Family. Dan misalnya ada salah kata yang saya sebutkan dari awal sampai akhir, saya juga mohon maaf. Mungkin segitu aja kali ini, kita lanjut ke project selanjutnya cuy.